Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali pagi ini saya Pak Wadito bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang saya hormati. Pagi ini saya ingin berbagi bagaimana saya menilai kelas saya di Google Classroom. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, salah satu prinsip pembelajaran jarak jauh adalah dengan melaksanakan penilaian berkelanjutan secara interaktif dan komunikatif. Baiklah Bapak Ibu, mari kita simak bagaimana saya menilai hasil kerja murid saya, baik berupa produk, proyek maupun praktik yang dikirim mereka di Google Classroom. Mari kita simak. Jadi yang pertama kita harus buka Classroom kita buka Google-nya. Saya sudah kemas layar desktop di laptop saya sedemikian rupa sehingga mudah diakses untuk Google Classroom, Drive, Google Site sebagai laporan dan fitur-fitur yang mendukung sehingga saya cepat bekerja. Jadi pertama kita buka Classroom kita, kemudian kita akan membuka kelas kita yang sedang berlangsung sekarang, yaitu tema 4 subtema 3. Kemudian kita lihat tugas kelas. Kita lihat tugas hari pertama yang kita berikan, yaitu hari Senin. Misalnya, kita lihat tugasnya, yaitu tema 4, subtema 3, PP1, IPS dan Bahasa Indonesia. Kita lihat tugasnya, baca teks halaman 98, Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Dan simak kembali materi di video khusus sama, kerjakan halaman 99 dengan rapi dan benar sesuai petunjuk. Kerjakan pula halaman 100, kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya. Perhatikan tata tulisan serta pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan bahasa Indonesia yang baku. Nah, ketika kita melihat soal seperti ini, kita melihat soalnya, kemudian kita siapkan kunci jawaban dan rubriknya. Nah, kebetulan soalnya adalah seperti ini. Siswa diminta untuk membuat informasi penting dalam setiap paragraf teks tersebut yang di atas ini, yaitu tentang Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Nah, ini siswa diminta menyimak isinya, ya. Kemudian mereka diminta menuliskan topik masalah, kemudian dari penjelas dan simpulan serta pesan pribadi. Nah, anak-anak, Bapak Ibu, ini adalah bahasa Indonesia dan IPA, ya. Nah, saya sudah siapkan kunci jawabannya seperti ini. Jadi kuncinya adalah ini, topik masalahnya ada peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Deret penjelasnya seperti ini sudah saya pahami, kemudian kesimpulannya juga sudah saya pahami. Rubriknya, jika 1, 2, 3 benar, paragraf 1, 2, 3 benar, lengkap, rapi, sesuai EYD, skornya adalah 90 sampai 100. Jadi A, kategori A. Kemudian paragraf 1, 2, 3 sedikit kurang, jadi kekurangannya tidak sampai 10%. Oke, maka skornya adalah B, yaitu 80 sampai 89. Kemudian jika sebagian sudah benar, sebagian besar sudah benar, ada beberapa kesalahan, jadi dianggap cukup, maka itu adalah C, 70 sampai 79. Kemudian apabila kurang, maka skornya adalah 0 sampai 69, tidak mencapai KKM. Itu adalah rubriknya. Jadi kita perlu pahami kunci jawabannya, kemudian rubriknya, baru kita mulai menilai. Ya, kita kembali ke Classroom-nya, kita lihat tugasnya. Ini adalah yang sudah saya nilai. Mari kita lihat salah satu yang sudah saya nilai. Kita lihat punyanya Ika. Misalnya Nindya Ika. Kita buka. Oke. Nah, saya menilai pekerjaan Ika ini menggunakan ekstensi namanya Kami. Jadi aplikasi ekstensi ini namanya Kami. Ini akan mempermudah saya untuk menilai sehingga saya bisa mencoret-coret, bisa mengoreksi hasilnya di sini seperti saya praktekkan sekarang. Nah, oke. Ini adalah jawaban Ika atas pertanyaan tadi, ya. Ini bisa kita coret-coret menggunakan drawing, menggunakan kalau salah kita bisa iris, kalau kita ingin memberi komentar kita kasih text box. Jadi peluncuran Solar
Topik masalahnya adalah peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kalau kita perhatikan susunan secara isi ini sudah benar, penulisannya juga sudah tepat sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. YD sudah baku, hanya kurang titik saja. Di sini kurang titik, ya, hanya kurang titik. Jadi minor sekali kesalahannya. Kemudian penjelasnya juga sudah lengkap. Ini lengkap, hanya kurang titik. Ya, ini kurang huruf besar. Ini harus huruf besar. Nah, seperti itu. Ini juga kurang titik. Nah, oke. Kemudian kesimpulannya, pendiriannya dapat menjawab sudah benar. Jadi hanya kurang titik, sangat minor sekali, sehingga bisa disimpulkan bahwa ini hampir semuanya benar. Maka saya kasih nilai 95. Hampir semuanya benar. Oke. Kemudian setelah itu kita tulis nilainya di sini. Kenapa ini 98? Nah, ini adalah gabungan dari yang ini 95 sebenarnya ya. Kemudian kita kembalikan, klik kembalikan. Seperti itu. Bisa dilanjutkan dengan yang lain misalnya. Nah, ini yang belum ada, ini bagus, ini belum ada masuk. Ya, Bayu Pratama. Misalnya kita cari yang belum kita nilai. Kita tutup dulu. Ini ada 3 yang belum kita nilai, kita buka. Punyanya Komang Ayu, ini terlambat diserahkan. Kita lihat. Bapak Ibu juga bisa memilih antara menggunakan kami atau tidak dengan klik di sini. Ya, kita convert dulu kalau filenya bukan PDF. Jadi yang bisa dikoreksi di sini adalah filenya PDF. Jadi kita pihak kami akan ekstensi kami ini akan mengkonvertnya menjadi PDF sehingga kita bisa oret-oret di situ hasilnya. Ya, ini filenya kecil jadi cepat sekali. Nah, seperti itu. Kita tutup noteng, kita kecilkan supaya dia bisa mengecil. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini IPS-nya, jadi IPA-nya belum dikerjain. Ini mungkin yang halaman kedua. Jadi Indonesia dan IPA-nya kita lihat. Kita convert. Jadi kalau sudah dikirim dalam bentuk PDF, Bapak Ibu, cepat langsung bisa dibuka tanpa mengconvert dulu. Tetapi kalau dalam bentuk foto, kita harus mengkonvert dulu sejenak. Jadi kalau filenya kecil ya cepat mengkonvertnya. Ini kalau 0,66 MB ini sangat cepat. Hanya perlu paling 10 detik. Nah, kita kecilkan filenya, kita zoom out. Nah, ini dia. Topik masalah yang Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Ini kan kurang titik. Oke, kita bisa betulkan. Kemudian dari penjelasnya, Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Indonesia meluncurkan solar pertama di Asia, yaitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kunci jawaban di sini, kunci jawabnya ada 3 pokok persoalan, yaitu ada menjelaskan tentang lempengan sel surya, ya, oke, inti sarinya lempengan surya, sel surya itu seperti apa, oke, kemudian ada alasannya mengapa dia masih jarang karena biayanya tinggi. Ini ada dari penjelasannya. Sedangkan di sini di jawabannya si Triana ini hanya menjelaskan seperti yang ada di topik masalah dulu. Jadi tidak ada penjelasannya. Jadi ini kurang, ya, kurang. Jadi ini sangat kurang. Ini masih kurang. Jadi kurang. Kita silang nih. Kita beri komentar. Nah, di sini. Kita kasih, kita pilih kecilkan fontnya, kita bisa menggunakan font kuning juga boleh, biar lebih jelas ya. Penjelasan kurang lengkap, tolong baca kembali teksnya. Ya, oke. Ini, nah, Bapak Ibu, ini kita screenshot untuk atau si Ayu ini nanti bisa membacanya. Ayu Triana ini bisa membaca kemudian bisa memperbaikinya. Ya, jadi terjadi komunikasi antara kita dengan Ayu dan dia akan memperbaikinya. Kemudian kita lihat dari penjelasannya.
merupakan wujud nyata kebudayaan yang diharapkan dapat menjawab masa ini sudah betul. Jadi kita terus lagi, ini sudah betul, ternyata sudah betul. Jadi ini sudah betul, hanya ini kurang lengkap, tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat karena inti sarinya ini tidak dijelaskan, ya. Di pertimbangan kita ini tulisannya rapi, maka ini 7, 70 kita luluskan, tetapi dengan catatan dia harus memperbaiki yang penjelasannya dengan membaca ulang bagaimana sih sensornya itu sebenarnya seperti itu, ya. Nah, kita tulis ketik, kita klik, kemudian kita kembalikan kepada Ayu Triana. Nah, oke, kembalikan. Oke, dari Ayu Triana ini cukup, dia kita loloskan, tetapi dia harus memperbaiki bagian penjelasnya. Nah, Bapak Ibu, demikian bagaimana saya menilai hasil kerja siswa saya di Google Classroom menggunakan extension kami. Nah, jika Bapak Ibu belum mempunyai extension kami, maka boleh memasangnya di sini. Nah, carilah di atas ini ada gambar seperti puzzle. Klik extension, kemudian minute extension. Kalau saya kan sudah ada, maka tinggal pasang di sini. Kemudian minute extension, kemudian klik di search extension itu kami. Nah, ini karena saya sudah punya, maka sudah terpasang di sini. Klik kami, kemudian pasang, kemudian login menggunakan Google Bapak Ibu, selesai, dan akhirnya bisa dipakai di Google Classroom. Nah, demikian bagaimana cara saya menilai siswa saya di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, mohon masukannya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Nah, ini nanti bisa kita tampilkan saat kita melaksanakan video conference melalui Zoom, dan anak-anak bisa melihat hasil kerjanya seperti apa, dan kemudian mereka bisa memperbaikinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan interaktif dan komunikatif dalam penilaian berkelanjutan. Demikian Bapak Ibu, sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya.